Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang manajemen syirkah. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 98. Manajemen syirkah yang kami sebutkan di sini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, yaitu juklak perbankan syariah internasional yang diterbitkan oleh pengawas Bank Syariah Internasional. Dan di sini cukup bagus karena dalam ketetapan Ma'ayir Syar'iyyah itu sampai disebutkan bagaimana teknis pelaksanaan, sehingga tidak hanya membahas masalah hukum, tapi juga bagian detail teknis yang perlu dilakukan oleh perbankan. Tayyib. Kita akan baca. Manajemen syirkah. Dalam mengatur kerja anggota syirkah, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, setiap anggota syirkah berhak mengelola syirkah dan melakukan transaksi apapun terhadap objek syirkah, baik dalam bentuk menjual, membeli, membayar dengan kontan maupun tempo, menerima barang, menyerahkan barang, dan seterusnya, karena setiap anggota syirkah adalah wakil bagi yang lain. Dan kita bisa memahami ini ya, poin nomor 1 ini, karena pada saat A dan B melakukan syirkah, maka A adalah wakil bagi B dan B adalah wakil bagi A. Selama tidak ada batasan bahwa yang mengelola harus orang tertentu, maka pada asalnya semua anggota syirkah punya hak untuk mengelola usaha itu. Selanjutnya, setiap anggota syirkah yang nomor 2. Setiap anggota syirkah yang turut terlibat dalam pengelolaan syirkah wajib mengedepankan asas maslahat bagi usaha syirkah. Anggota tidak berhak untuk mengelola usaha syirkah yang tidak menguntungkan bagi syirkah, apalagi membahayakan syirkah. Dan ini adalah prinsip amanah. Poin nomor 2 ini kembali kepada masalah prinsip amanah. Apa bentuk tidak menguntungkan bagi syirkah atau membahayakan syirkah? Contohnya hibah atau memberi piutang. Kecuali bila ada izin dari anggota syirkah yang lain. Karena setiap anggota syirkah mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang lain, sehingga dia harus jaga amanah itu. Dan seperti yang dulu pernah kita sampaikan, dalam keterangan Ibnu Qudamah, bahwa syirkah itu dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Poin nomor 1 ini kembali kepada prinsip wakalah. Semua berhak mengelola karena semua adalah wakil bagi anggota yang lain. Sedangkan poin nomor 2 ini kembali pada prinsip amanah. Namun setiap yang mengelola harus menjaga amanah, di mana dalam mengelola dia harus mengedepankan prinsip apa yang paling maslahat bagi syirkah, bagi perusahaan kongsi. Tayyib. Selanjutnya, nomor 3. Boleh menyerahkan pengelolaan usaha syirkah kepada sebagian anggota. Diserahkan kepada sebagian anggota menurut kesepakatan para anggota. Dan selanjutnya anggota syirkah yang lain
harus mengikuti apa yang telah mereka sepakati, yaitu tidak boleh ada yang ikut mengelola kecuali anggota yang sudah ditunjuk. Dan ini bisa kita jumpai dalam tradisi koperasi. Dari sekian banyak anggota koperasi, dan ini kan termasuk contoh syirkah, ada banyak sekali anggota koperasi. Lalu mereka sepakat menunjuk bahwa yang nanti akan mengelola adalah pengurus koperasi. Pengurus koperasi di situ ada ketua, ada sekretaris dan seterusnya. Mereka menunjuk pengurus koperasi yang akan mengelola usaha syirkah itu. Maka bolehkah anggota koperasi yang lain ikut menanganinya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika sudah menjadi kesepakatan bahwa yang akan mengurus adalah anggota tertentu, yaitu bagian dari pengurus koperasi, maka yang lain tidak boleh ikut terlibat. Sesuai dengan kesepakatan. Baik. Sehingga yang ketiga ini berkaitan dengan masalah kesepakatan pengurus. Kesepakatan anggota yang menjalankan. Bahwa anggota syirkah yang menjalankan itu boleh ditetapkan untuk anggota tertentu. Selanjutnya yang keempat, boleh mengangkat direktur atau karyawan syirkah selain dari anggota syirkah. Selain dari anggota syirkah. Dengan upah yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam biaya pengelolaan syirkah. Dimasukkan dalam biaya pengelolaan syirkah. Boleh untuk mengangkat direktur atau karyawan selain dari anggota syirkah, lalu dimasukkan dalam biaya pengelolaan syirkah. Sehingga masuk dalam biaya operasional. Di sini berarti masuk dalam biaya operasional. Baik. Artinya, karyawan yang dibutuhkan dalam pengelolaan syirkah itu nanti dimasukkan dalam biaya operasional. Selanjutnya, boleh juga memberikan bonus dalam bentuk persentase keuntungan syirkah yang didapat sebagai hadiah bagi karyawan di luar anggota. Sebagai motivasi kerja. Bonus diberikan tanpa memotong gaji pokok. Artinya di sini ada yang utama. Yang utama itu apa? Yang utama adalah gaji pokok. Ini yang utama. Dan ada yang bonus. Apa itu bonus? Di sini dia diberi bagi hasil. Meskipun dengan persentase yang kecil. Dengan persentase yang relatif kecil. Misalnya cuma dikasih 5% atau bahkan kurang dari 5%. Sebagai motivasi bagi yang bersangkutan. Kalau hasilnya bisa target sampai 100 juta, bisa tembus 100 juta, nanti kalian saya kasih 5%. Maka di samping dia mendapatkan gaji pokok, dia juga mendapatkan bonus. Dan bonusnya berdasarkan target. Kalau dia bisa melampaui target ini, maka dia dapat bonus yang itu diberi dengan nilai persentase yang kecil. Selanjutnya, anggota syirkah yang ikut kerja pada asalnya tidak boleh diberikan gaji atau upah atas kerjanya. Akan tetapi labanya diambil dari tambahan persentase keuntungan ketika bagi hasil. Sehingga dia mendapatkan bagi hasil yang lebih besar sebab dia ikut bekerja. Dia mendapatkan persentase bagi hasil yang lebih gede karena dia ikut dalam mengelola syirkah. 6 poin ini Masya Allah ya, sangat penting untuk kita perhatikan dalam masalah
musyarakah, karena ini paling banyak terjadi di sekitar kita, dan demikian rapinya dalam ma'ayir syariah mengatur manajemen syirkah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, di poin nomor 6 ini, boleh nggak anggota yang kerja itu dikasih gaji? Bolehkah anggota yang kerja itu dikasih gaji? Karena di sini disebutkan bahwa anggota tidak boleh dikasih gaji, tapi nanti dia dikasih tambahan bagi hasil. Karena bagi hasil itu ada sebagian yang diberikan untuk kerja. Baik. Jadi kalau kita perhatikan kenapa anggota itu tidak boleh dikasih gaji. Seperti ini ya. Modal syirkah. Modal syirkah ini bisa kita bagi menjadi dua untuk penggunaan. Yang pertama untuk operasional. Dan yang kedua untuk usaha. Untuk operasional itu berarti pengeluaran-pengeluaran yang dia sifatnya non-profitable, tidak bisa menghasilkan keuntungan. Kalau usaha ini misalnya dijadikan sebagai stok, dipakai untuk kulaan barang, dan seterusnya. Nah, di antara contoh operasional adalah gaji karyawan. Gaji karyawan ini untuk operasional. Baik. Kemudian untuk usaha, ini misalnya untuk pembelian atau pengadaan ya, pengadaan stok. Misalnya untuk pengadaan stok. Apabila kemudian kita kembali ke sini. Gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini kan ada dua. Ada anggota, ada non-anggota. Apabila anggota diberi gaji, maka berarti ada modal dia yang kembali ke dia dari biaya operasional. Dari biaya operasional, sekarang kita sambungnya. Apabila anggota diberi gaji, jika anggota dapat gaji, maka ada biaya operasional yang kembali ke anggota. Begini. Karena biaya operasional itu sumbernya dari modal, berarti nanti ada modal yang kembali ke anggota syirkah jika dia dapat gaji. Baik. Tapi kalau itu di luar anggota, kita turunin lagi nih. Kemudian yang kedua adalah gaji karyawan di luar anggota, non-anggota. Maka dia berhak untuk itu, sebab dia tidak punya modal dalam kegiatan syirkah ini. Karena itu tidak jadi masalah, ya. Dia berhak dapat gaji. Sebab dia tidak memiliki modal di syirkah. Sebab tidak punya modal di syirkah. Kurang lebih seperti ini pertimbangannya. Nah, kalau kemudian biaya operasional itu kembali kepada anggota, karena anggota ikut kerja,
Berarti dia sudah mendapatkan porsi nilai tertentu sebelum bagi hasil. Nah, jika ini yang terjadi, maka nanti ada modal dia yang kembali kepada dirinya. Nah, tapi kalau non-anggota diperbolehkan, karena non-anggota dia tidak punya modal, sehingga atas kerjanya dia berhak untuk dapat gaji, sebab tidak punya modal di syirkah. Nah, kemudian penggunaan yang kedua adalah pengadaan stok. Pengadaan stok ini nanti kan yang menghasilkan keuntungan. Ada hasil keuntungan. Nah, kemudian keuntungan ini bagaimana dengan anggota yang kerja? Keuntungan ya. Hasil dibagi menjadi 2 untuk kerja dan untuk modal. Misalnya kerja dikasih 40%, modal dikasih 60%. Maka anggota syirkah yang bekerja di sini, jatah anggota syirkah yang bekerja, dia mendapatkan tambahan hasil dari kerja yang dia lakukan. Walhamdulillah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana jika akad syirkah itu batal? Bagaimana jika akad syirkah itu batal? Jika akad musyarakah batal karena tidak memenuhi aturan, sementara syirkah sudah berjalan dan menghasilkan, maka keuntungan dibagi sesuai porsi modal. Jika syirkah batal dan karena tidak memenuhi aturan, sementara sudah menghasilkan, maka keuntungan dibagi sesuai porsi modal. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wa mata waqa'at asy-syirkatu fasidatan fa innahuma yaqtasimani ar-ribha ala qadri ra'si amwalihima." Ketika musyarakah batal, maka kedua pihak membagi keuntungan sesuai dengan nilai porsi modal. Wa yarji'u kullu wahidin minhuma 'ala al-akhar bi ajri amalihi, dan masing-masing menjadikan itu sebagai upah hasil kerjanya. Nassa alaihi Ahmad fil mudharabah. Ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam mudharabah. Wa ikhtarahu al-qadi, dan yang dipilih oleh al-qadi, yaitu al-qadi kalau dalam mazhab Hambali al-qadi Abu Ya'la. Al-qadi Abu Ya'la wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Syafi'i, dan ini merupakan madhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Baik. Bagaimana kalau belum ada hasil? Kalau belum ada hasil ya berarti enggak dibagi apapun, belum ada hasil. Maka saat pembatalan syirkah, di situ ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sudah ada hasil. Maka ini dibagi sesuai porsi modal dan porsi kerja. Yang kedua, tidak ada hasil, tapi tidak rugi dan tidak rugi. Untuk yang ini, yang kedua ini, modal dikembalikan. Modal dikembalikan seadanya. Yang ketiga, rugi. Dalam kondisi ini, kerja tidak dibayar karena rugi ya. Kemudian modal, sisa modal, di sini. Sisa modal dikembalikan. Sisanya modal dikembalikan.
Masih ada sisa modal apa saja? Oh, di sini ada sisa barang-barang ini. Ya sudah, silakan dicairkan, dijual. Setelah cair, sisanya itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Dan itu berdasarkan porsi dari modalnya. Sehingga misalnya, misal modal awal 10 juta. Modal awal 10 juta. Sisa modal, setelah diputer, sisa modalnya rugi nih ya. Sisa modal 5 juta, tinggal setengahnya. Nah, di sini pemodalnya A, misalnya dari 10 juta itu A 5 juta, B 2 juta, C 3 juta. Begini porsinya. Ada 5 juta, 2 juta, 3 juta. Sisanya 5 juta. Sudah? Bagaimana cara bagi 5 juta ini? Sesuai porsi di atas. Sehingga 5 bagi 10 kali 5 juta. Ini jatahnya A. Sama dengan 2,5. Jatahnya B. 2 bagi 10 kali 5. Sama dengan berapa ini? 1 juta. Hilang setengahnya ya. Jatahnya C sama dengan 3 bagi 10 kali 5. Sama dengan 1,5 juta. Sehingga dia dibagi sesuai dengan porsi modalnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika salah satu anggota syirkah meninggal. Jika salah satu anggota syirkah meninggal, siapakah yang paling berhak melanjutkan aktivitasnya? Yang pertama adalah orang yang mendapat warisan dari mayit sebelum meninggal. Misal, saya ulang. Orang yang mendapatkan wasiat dari mayit sebelum dia meninggal. Mayit pernah berwasiat. Misalnya si A berwasiat. Jika nanti meninggal, maka urusan bisnisnya diserahkan kepada si X. Selanjutnya si X yang paling berhak mengelolanya, meskipun bisa jadi si X bukan ahli warisnya. Karena al-wasi dalam hal ini penerima wasiat, al-musalahu penerima wasiat, itu lebih berhak untuk kasus tertentu daripada ahli waris. Yang kedua, apabila salah satu anggota syirkah meninggal dan dia tidak berwasiat, maka yang akan melanjutkan adalah ahli waris yang sudah rasyid dalam mengelola harta. Karena itu jika salah satu anggota syirkah meninggal, maka yang melanjutkan adalah siapapun sesuai urutan di atas. Dan anggota syirkah yang lain harus memberi izin, meskipun dia orang luar, karena dia menggantikan. Nah, di sini saya sebutkan keterangan Ibnu Qudamah. Fa in mata ahadus syarikaini walahu warithun rasyidun. Jika salah satu anggota syirkah meninggal dan dia punya ahli waris yang rasyid, falahu ayyuqima 'ala syirkah, maka dia boleh menggantikan posisi mayit untuk keterlibatan dalam musyarakah. Wa ya'dhanu lahu syariku fit tasarruf wa lahul mutalabah bil qismah. Dan diizinkan oleh anggota syirkah yang lain untuk mengelola, dan dia berhak untuk meminta pembagian hasil. Fa in kana al mayyit qad wassa bimali syirkah aw ba'dahu limuayyanin fal musalahu kal warith. Jika mayit pernah berwasiat kepada seseorang untuk mengelola modal syirkahnya atau mewasiatkan sebagian hak syirkahnya kepada orang lain, maka yang mendapatkan wasiat dia memiliki hak sebagaimana ahli waris.
Sehingga Ibnu Qudamah menyebutkan, kalau tidak ada wasiat, maka waris yang rasyid artinya ahli waris yang dia sudah dewasa dan mengetahui bagaimana nilai dari harta, maka dia yang paling berhak. Tapi kalau ada wasiat, maka yang paling berhak adalah al-musalahu, orang yang mendapatkan wasiat. Ini statusnya sebagaimana ahli waris. Kecuali jika pemilik modal mewasiatkan untuk person yang tidak jelas, misalnya untuk semua orang miskin, maka tidak boleh dilibatkan karena harus segera diserahkan ke mereka. Sehingga modal itu diambil dan diberikan kepada fakir miskin. Jadi ketika ada orang yang dia ikut dalam syirkah, kemudian sebelum meninggal dia pesan, nanti modal saya di situ saya serahkan kepada fakir miskin. Maka fakir miskin tidak ikut terlibat dalam musyarakah, tapi modal itu ditarik dan diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita selesaikan di sini ya, sebelum kita membaca keterangan dalam ma'ayir syariah tentang pembagian laba rugi jika musyarakah dibatalkan. Jika musyarakah telah dibubarkan, maka harus dilakukan tamdid, pencairan aset, likuidasi, dan pencairan terhadap persediaan. Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah tamdid hakiki, pencairan aset dan persediaan sesuai dengan harga real. Sesuai harga real artinya ya dia dijual. Sehingga di sini bentuknya adalah dijual sampai dapat uang. Itu disebut dengan tamdid hakiki. Lalu ada tamdid hukmi, yaitu pencairan aset atau persediaan berdasarkan taksiran dengan nilai yang adil. Ini ada cara ditaksir. Ini nilainya berapa, nilainya berapa, nilainya berapa. Setelah masing-masing ketemu nilainya berapa, maka digabungkan ya. Digabungkan, modal kamu berapa, kita bagi. Nah, bisa jadi satu aset jadi milik berdua. Bisa jadi satu aset 80% milik A, 20% milik B. Seperti itu dilakukan. Boleh dilakukan tamdid hukmi. Boleh dilakukan tamdid hukmi dengan dasar dibolehkannya mengambil sikap berdasarkan takwim penilaian. Sebagaimana dinyatakan dalam keputusan yang keempat, Rabita Alam Islami, dalam daurah yang ke-16 di Mekah. Juga dinyatakan dalam Majma' Fiqh Islami Ad-Duwali nomor sekian. Dalil bolehnya menggunakan taksiran penilaian adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man a'taqa raqabatan muslimah, a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar." Siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka Allah akan bebaskan setiap anggota badannya sebagai ganti dari pembebasan budak tadi. Dia akan dibebaskan dari neraka. Hatta farjahu bifarjihi. Hingga Allah selamatkan kemaluannya karena telah membebaskan kemaluan budak. Karena kan tidak mungkin orang itu dibebaskan, sebagian tidak mungkin. Wahai budak, saya merdekakan setengah badan kamu. Tidak bisa ya. Sehingga ketika dilakukan seperti itu tidak mungkin. Membebaskan setengah budak berarti menyisakan yang lain yang belum dibebaskan. Artinya angka ini berlaku meskipun belum bisa ditunaikan. Itulah bentuk takwim, taksiran
atau penilaian. Sehingga ketika ini nggak bisa dicairkan, Pak, ini kalau dijual nunggu lama, Pak, likuidasi sampai jadi duit, ya itu bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun, apalagi kondisi pandemi. Maka likuidasi yang paling gampang ya dilakukan tamdid hukmi. Diakumulasi totalnya berapa, sudah. Setelah itu dibagi berdasarkan aset. Si fulan dapat 80%, yang ini dapat 20% dari total aset. Nah, yang penting selanjutnya adalah apabila mereka bertahan itu dalam dia gunakan dalam pengelolaan, maka insya Allah syirka akan berlanjut. Tapi kalau enggak, ya jadinya aset itu mangkrak, tapi dimiliki oleh beberapa orang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh ya. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kalau kita sebagai wakil dari sebuah PT, Ustaz. Wakil dari sebuah PT, perusahaan. Nah. Perusahaan developer itu kerjasama dengan pemilik lahan. Kerjasama dengan pemilik lahan, lahannya pemilik lahan sendiri itu sifatnya silent partner, hanya modal tanahnya saja. Sementara kami sebagai PT itu akan memberikan semua biaya operasional dan konstruksinya gitu, Ustaz. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi kerjasama seperti ini, apakah saya sebagai wakil juga boleh mendapatkan gaji dari PT yang melakukan kerjasama ini? Karena kan sebelumnya kalau nggak salah tidak boleh mendapatkan gaji gitu ya, Ustaz. Bapak sebagai wakil bagi siapa, Pak? Bagi PT-nya. Berarti bukan karyawan? Saya bagian dari direksinya gitu, Ustaz. Gimana, Pak? Bagian dari direksi, Ustaz. Bapak bagian dari direksi. Berarti Bapak adalah karyawan? Iya. Ya, kemudian bekerja sama dengan pemilik lahan? Benar. Baik. Posisi wakil maksudnya wakil apa ini? Karena kan pada saat melakukan kerjasama di MOU-nya itu kan nanti tersebut ada wakilnya dari PT gitu, Ustaz. Oh,
posisi Bapak yang bertanda tangan mewakili PT. Benar. Baik, tapi Bapak karyawan ya. Siap. Selanjutnya. Benar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya terjadi pembatalan dalam syirkah ini, terjadi misalnya ya jangan ada kerugian gitu Ustaz misalnya. Nah ini apakah bisa dikonversikan terhadap lahan yang menjadi kerjasama Ustaz? Misalnya PT sudah mengeluarkan sekian rupiah gitu. Kemudian dikonversi terhadap karena pemilik lahan hanya mengeluarkan lahan, apakah dari PT ini ketika terjadi kerugian kemudian dikonversi menjadi sebagian lahannya dari pemilik lahan ini menjadi bagian yang ditaksir gitu Ustaz. Apa yang sudah dikeluarkan oleh PT jika kasusnya tadi mengalami kerugian? Kan dari PT ini membangun infrastruktur, kemudian memberikan operasional terhadap proyek ini, termasuk biaya marketing dan yang lain-lain Ustaz. Baik. Itu saja Ustaz, dua itu Ustaz. Baik, Bapak punya saham di PT ini? Ada Ustaz. Ada. Nah, dominan atau tidak, Pak? Tidak dominan. Nah, Bapak 25% kurang lebih. Bapak sebagai karyawan ya? Atau sebagai pengelola statusnya jadinya? Ini yang bingung. Tapi pengelola dan karyawan bisa nggak Ustaz? Oh gitu, baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. Coba kita lihat skema ini ya. Jadi di sebuah perusahaan PT, dan PT ini adalah developer. Bapak ada di sini sebagai A misalnya ya. A. Yang saya pahami, jika Bapak di jajaran direksi dan punya saham sekian persen, 25%, kemudian Bapak ikut mengelola di situ, maka yang saya pahami ini adalah anggota syirkah yang mengelola. Tadi ketentuan yang disebutkan dalam ma'ayir syariah adalah pada asalnya anggota ini tidak mendapatkan gaji. Pada asalnya tidak dapat gaji. Tapi nanti dapat bagi hasil atas kerja. Tidak dapat gaji, tapi nanti bisa dapat bagi hasil atas kerja yang Bapak berikan kepada kegiatan proyek ini. Itu yang saya pahami. Sehingga posisi Bapak ketika tanda tangan MOU dengan pemilik lahan, ya memang menyebutnya di situ mewakili perusahaan X, tapi Bapak bukan wakil dalam arti orang lain yang disuruh untuk mengerjakan tugas tertentu. Karena setiap anggota syirkah adalah wakil bagi anggota yang lain. Sehingga pada saat Bapak diminta untuk kerja, untuk membuat MOU di situ, hakikatnya adalah Bapak bagian dari syirkah yang melakukan akad dengan pemilik lahan. Maka nanti bentuknya tidak digaji, tapi bagi hasil atas kerja. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena sebenarnya Bapak dalam hal ini adalah anggota syirkah yang mengelola, punya saham 25%, yaitu sudah cukup besar ya, karena seperempatnya sendiri. Dan kemudian Bapak berada di jajaran direksi, berarti sebenarnya posisi Bapak lebih tepatnya anggota syirkah yang mengelola, bukan karyawan yang dipekerjakan oleh syirkah. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami, sehingga haknya adalah hak bukan gaji tapi tambahan bagi hasil. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi kerugian? Kasus terjadi rugi.
Bagaimana kalau terjadi kerugian? PT developer ini telah mengeluarkan biaya infrastruktur, kemudian operasional, termasuk kerja. Sedangkan pemilik lahan apa yang dia keluarkan? Dia mengeluarkan izin penggunaan lahan. Sehingga lahan dia dikelola dan dia nggak dapat apapun. Sudah? Pada waktu terjadi rugi, maka kaedahnya adalah apa yang hilang dibuat hilang. Sedangkan apa yang tersisa dikembalikan. Apa yang tersisa dikembalikan. Sisa modal ada dua. Ada yang bentuknya aset, ada yang bentuknya liquid. Jika sisa modal ini bentuknya aset, waktu dia urun modal bentuknya aset, maka saat terjadi sisa, di situ dikembalikan dalam bentuk aset. Dikembalikan dalam bentuk aset. Jadi, kalau saya modal mobil misalnya, ini saya modal mobil, silakan dipakai usaha. Ternyata usaha itu gagal, akhirnya nggak jadi lanjut, tidak jalan lagi. Tapi mobil saya masih ada. Maka saya berat terhadap mobil itu. Saya yang paling berat terhadap mobil itu. Sehingga mobil ini tidak boleh dilikuidasi, dijual, kemudian hasilnya dibagi, tidak boleh. Karena modal saya adalah modal bentuknya aset. Maka sisa modal yang berasal dari aset dikembalikan dalam bentuk aset. Kemarin Anda mendapatkan modal itu bentuknya, memberi modal itu bentuknya apa? Tanah. Maka dikembalikan dalam bentuk tanah. Tanahnya masih ada nggak? Masih. Kemudian bagaimana dengan operasional? Operasional hilang, ya. Biaya iklan dan seterusnya ini hilang. Nggak lagi diperhitungkan. Karena sudah tidak ada apa-apa. Kerja gimana Pak? Ya nggak diperhitungkan lagi. Lalu ada infrastruktur. Nah, ini bagian ini yang agak rumit. Infrastrukturnya apa? Sudah masang konblok, sudah buat pintu gerbang, gate-nya sudah jadi. Karena biasanya perumahan kan gate-nya dulu yang dibuat, belakangnya masih lahan kosong. Gate-nya udah jadi, ada konblok, orang jadi yakin. Tapi ternyata nggak laku-laku, akhirnya gagal. Nah ini kan tidak bisa dijual nih masalahnya. Saya mau jual gapuro. Nah, gapuro mau dijual pakai apa? Gapuro dijualnya caranya gimana? Wah didongkal itu gapuronya. Didongkal dipindahkan ke tempat yang lain. Tidak ada yang mau. Lain halnya kalau bentuknya bahan baku misalnya. Ada semen, ada besi, ada pasir, kerikil. Nah itu bisa dijual. Sehingga intinya di sini. Apakah kerugian PT developer tadi digantikan dengan harga tanah? Jawabannya tidak. Karena ini nggak laku, maka tanah ini ketika masih utuh dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan infrastruktur yang sudah dibangun oleh developer di atas tanah itu dikembalikan ke developer. Kalau misalnya konbloknya bisa diambil lagi, terus ditaruh di gudangnya developer, silahkan. Ini masih ada pasir nih, ambil, pindahkan ke gudang developer, silahkan. Itu bisa. Tapi kalau dia minta tanahnya, kita bagi hasil, tidak bisa. Karena tanah ini adalah modal utuh yang dimiliki oleh pemilik lahan. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Belum lama ini saya ambil JHT. Ambil jaminan hari tua dari Jam Sostek. Nah, cuma itu ada beberapa perusahaan, karena ada 5 perusahaan ya. Sehingga saya belum tahu, nggak ada detailnya jumlah saldo
iuran saya dengan saldo pengembangan pertama. Kemudian yang saya dapatkan itu juga dipotong pajak juga ya dari pemerintah, sehingga di bawah, kalau saya hitung-hitung ya estimasi aja sih di bawah jumlah iuran gitu. Nah pertanyaannya, apakah saya masih harus mengeluarkan jumlah pengembangan saldo pengembangannya yang dari iuran tersebut atau tidak ya? Bapak ini kerja di perusahaan swasta atau? Betul, di swasta. Di swasta. Sehingga dulu asal keberadaan JHT ini adalah potongan gaji. Betul dari gaji saya tiap bulan. Nah, baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz, syukran. Syukran. Baik. Jika ini bergerak atau Bapak bekerja di tempat swasta, di perusahaan swasta, lalu potongan gaji itu distorkan ke jaminan tenaga kerja misalnya, jam sostek, atau di asuransi apapun. Kemudian setelah itu Bapak mendapatkannya ketika di hari tua. Maka yang berat didapatkan hanya senilai total premi yang pernah dibayarkan. Sehingga di sini ada store premi. Pada waktu Bapak masih produktif ya, masih kerja. Lalu dikelola oleh pengelola pensiunan. Pengelola dana pensiun. Setelah dikelola oleh dana pensiun, di situ kan ada pengembangan. Harta itu berkembang. Setelah berkembang, berarti di situ ada pokok plus margin. Sudah? Setelah berkembang, lalu diambillah dalam bentuk JHT. Tapi ketika diambil dalam bentuk JHT, dipotong pajak. Pertanyaannya, apakah boleh potongan pajak ini diambilkan dari margin? Apakah boleh diambilkan dari margin? Jika Anda merasa yakin bahwa margin itu adalah riba, ini riba. Loh, kenapa riba? Karena saya naruh duit ini kan niatnya utang. Tak taruh di situ, ngutangi pihak pengelola dana asuransi tadi, kemudian dikembangkan oleh pengelola dana asuransi, yang kita tidak tahu bagaimana bentuk pengembangannya. Yang jelas dana kita jadi berkembang dengan suku bunga tertentu, sehingga pada saat Anda mendapatkan itu, Anda dapat pokok plus margin. Nah, margin ini sebagian menilai ini adalah riba. Sudah? Nah, bolehkah riba itu dipakai untuk motong pajak? Wallahu alam, yang kami ketahui, riba tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi pemiliknya, pemilik tabungan. Riba tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi pemilik tabungan. Pribadi pemilik tabungan itu siapa? Ya, pensiunan tadi. Dan pajak itu adalah kewajiban dia. Dan pajak adalah kewajibannya. Maka tidak boleh ditutupi dengan riba. Nah, karena nanti jadinya manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Ini jika kita meyakini bahwa tambahan margin dari hasil pengembangan dana itu adalah riba. Sehingga kalau kita yakin demikian, maka
potongan gaji tidak boleh, potongan pajak dari JAT tidak boleh diambilkan dari riba, tapi atas uang pribadi kita. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila semua anggota shirkah diperbolehkan ikut mengelola, misalnya hanya 2 anggota shirkah yang berhasil mendapatkan laba dan yang satu belum berhasil, bagaimana pembagian laba? Akan dibagi rata atau berdasarkan kerja? Baik. Apabila seluruh anggota syirkah dia bekerja, lalu ada 2 anggota syirkah yang dia bisa mendapatkan keuntungan, sementara yang lain tidak, maka hasilnya dibagi bersama. Kok bisa, Pak? Itulah konsekuensi syirkah. Ya, meskipun misalnya dikasih bonus untuk yang tadi dapat hasil, dia dikasih bonus lebih banyak, itu lebih baik. Tapi pada asalnya dia dibagi bersama. Dalil tentang ini adalah peristiwa yang pernah dialami oleh 3 sahabat. Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka melakukan syirka abdan. Berlomba-lomba untuk dapat tawanan ketika perang Badar. Berangkatlah bareng. Ibnu Mas'ud dan Ammar enggak mendapatkan siapapun. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas dapat 2. Maka 2 tawanan ini dibagi bersama. 3 orang tadi. Dan yang dibagi adalah salapnya, nilai salapnya. Yaitu barang yang melekat pada dirinya. Sehingga dalam hal ini, wallahu alam, apabila seluruh anggota syirkah mengelola dan ada yang dapat hasilnya sebagian kecil orang, jika kerjanya memang relatif sama, tapi ada yang berhasil, ada yang tidak, maka hasil dari yang berhasil dibagi bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika dalam pengumpulan modal, ada salah satu anggota syirkah yang menyerahkan modal berupa emas. Apakah harus dikonversi ke mata uang saat pembagian aset kembali, Ustaz? Jazakallah khairan. Usahanya apa ini? Nggak tahu ya. Kalau usahanya jual beli emas, maka modal dalam bentuk emas nggak perlu dicairkan, langsung dimasukkan saja. Tapi kalau usahanya bukan emas, misalnya usaha jualan getuk, tapi modalnya dalam bentuk emas, maka emas ini dicairkan dulu agar nanti bisa dimanfaatkan. Dicairkan dalam bentuk rupiah, nah dipakai untuk belanja, kebutuhan untuk membuat getuk. Baru setelah itu ketika usaha selesai, dapat duit, nah duitnya itu dikembalikan ke emas bisa, atau diserahkan langsung dalam bentuk duit juga bisa. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ini di lingkungan pegawai negeri Ustaz. Jadi kalau misalkan Ustaz ya di staf gitu ya, seorang staf mengajukan permohonan kredit ke bank Ustaz, pinjaman ke bank gitu ya. Sikap seorang kepalanya itu gimana Ustaz? Kan itu harus izin atau minta tanda tangan kepala kantornya Ustaz. Anda yang berwenang untuk ngasih ACC? Iya, misalkan saya yang berwenang untuk meng-ACC gitu Ustaz. Baik. Itu saya harus sikap bagaimana Ustaz ya? Sedangkan mereka tidak ada jalan lain gitu. Misalkan sudah pinjam, mau kemana-mana mau pinjam uang gitu, sudah nggak ada jalan. Kecuali di instansi Bapak ada koperasi? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Jadi salah satu pinjaman itu ya di ke bank itu Ustaz. Nah. Lewat ini menggadaikan atau menjaminkan SK PNS-nya. Masya Allah. Itu kami harus bersikap bagaimana Ustaz? Menasihati dulu, tapi mereka tetap maksa, terus kita tanda tangan atau gimana Ustaz ya? Nah. Jazakallah khair nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang kita memberikan apresiasi ya kepada kaum muslimin, ahlus sunnah yang mereka Masya Allah sudah berada di posisi jabatan tertentu. Karirnya bagus sehingga dia dijadikan sebagai
kepala kantor, kepala divisi, kepala seksi, dan seterusnya di lingkungan pemerintahan. Semoga Allah menjaga mereka, Bapak dan teman-teman Bapak yang kerja di aparat pemerintahan, dan semoga Allah kasih kekuatan untuk selalu istiqomah. Yang namanya pohon, makin tinggi anginnya makin kencang. Hal yang perlu kita sadari adalah semakin tinggi posisi jabatan, bisa jadi godaannya makin kuat. Sehingga kalau pondasinya nggak kuat, diterpa angin, bisa jadi dia goyang kanan kiri, lalu dia tumbang ke kanan ke kiri. Artinya dia nggak punya pendirian. Diajak A, dia mau A. Diajak B, dia mau B. Nggak punya pendirian. Tapi kalau pondasinya kuat, akarnya kuat, dia digoyang, tetap aja dia kokoh berdiri. Baik. Dalam posisi ini ketika Anda diminta untuk memberikan ACC bagi para karyawan yang dia mau mengajukan kredit dengan menyekolahkan SKPNS. Kalau Anda tanda tangan, berarti masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Memberikan ACC orang untuk berbuat maksiat dengan cara utang riba. Sehingga tidak boleh ACC, tidak boleh tanda tangan. Nah, selanjutnya kita bicara solusi. Kita baru bicara hukum, seperti ini tidak boleh. Anda harus bertahan, nggak boleh ngasih ACC. Selanjutnya kita bicara solusi. Terus solusinya gimana? Kalau kita hanya bilang tidak boleh, bingung saya. Nanti kedepannya mungkin akan dipermasalahkan oleh bawahan. Solusinya, 1. Anda harus memberikan edukasi bagi mereka tentang bahaya riba dan seterusnya. Termasuk pada asalnya SKPNS itu tidak boleh disalahgunakan seperti ini. Karena ini adalah SK amanah. Sehingga nggak bisa dipakai sebagai alat untuk utang. Pada asalnya, Anda jelaskan demikian. Yang kedua, Anda berikan solusi yang lebih syar'i. Misalnya dengan cara menggalang dana dari para karyawan untuk dibuat koperasi di karyawan di perusahaan itu, di instansi itu. Setelah jadi koperasi, sudah nanti modalnya boleh beda-beda ya. Yang kuat modal silahkan kasih lebih banyak. Insya Allah menguntungkan dan keuntungannya syar'i. Nah, setelah jadi koperasi, Anda arahkan ke koperasi syariah. Koperasi syariah seperti apa, Pak? Nah, itu perlu belajar. Dan ANB Academy itu punya beberapa program. Salah satunya adalah pelatihan masalah muamalah. Dulu sudah pernah kita selenggarakan workshop koperasi syariah sehari. Jadi mulai pagi sampai sore. Akad-akad apa saja yang harus disiapkan. Dan insya Allah kita punya rencana itu untuk mengajak teman-teman yang ada di instansi yang punya masalah dalam urusan keuangan para anggota, para karyawan, dan mereka membayangkan solusi tidak ada yang lain kecuali bank. Bayangan seperti ini tolong dihapus. Nggak benar, tidak ada solusi yang lain kecuali bank riba, itu nggak benar. Ada banyak solusi yang disediakan dalam Islam yang orang bisa melakukannya. Tinggal selanjutnya dia mau melakukannya ataukah tidak. Butuh belajar tentang bagaimana teknis koperasi yang syar'i. Nah, kalau sudah ada itu, nanti tinggal jadikan sebagai alternatif. Bagi para anggota yang punya kebutuhan tertentu dan tidak di-ACC untuk utang bank dengan menjaminkan SKPNS, maka bisa ke koperasi ini dengan melakukan akad yang syar'i. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.